Saya akan menjelaskan bagaimana program Basic Negotiation ini menjadi salah satu program unggulan yang kita bisa sharingkan dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kembali, saya dengan Dodi Triasmara dari Narapati. Saya akan menjelaskan tujuan dari program Basic Negotiation ini yang mendasarnya adalah bagaimana kita bisa memahami apa itu negosiasi yang pertama. Terus kemudian kira-kira strategi apa yang bisa dipakai ketika kita bernegosiasi, dan tentunya hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan proses negosiasi itu sendiri. Kita mulai dari hal mendasar apa yang kita bisa pahami dari negosiasi. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab, apakah kita setiap saat bisa melakukan negosiasi, atau sebenarnya apakah kita melakukan negosiasi itu sadar atau tidak ketika kita melakukan proses negosiasi itu sendiri. Suka atau tidak, ternyata kita bisa melakukan proses negosiasi. Ada beberapa proses yang kalau kita dalami lebih lanjut, sebenarnya kita sudah melakukan proses negosiasi itu bahkan sejak kecil. Hanya kadang-kadang kita bisa mendapatkan hal itu, terkadang kita belum bisa mendapatkan hal itu. Tergantung bagaimana kita melakukan prosesnya. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah ingat atau bahkan masih ingat bagaimana ketika kecil menginginkan sesuatu, menginginkan mainan, sementara orang kita berada di sebuah sebuah department store atau sebuah pasar swalayan, atau bahkan mungkin ada di pasar yang begitu banyak ramai orang. Nah, Bapak Ibu sudah mulai melakukan proses negosiasi waktu itu dengan orang tuanya. Ya, negosiasi yang terjadi apa? Yuk, Anda menyampaikan sesuatu, dan orang tua Anda mencoba bernegosiasi sebenarnya proses saat itu, misalnya dengan tidak membelikannya. Nah, menariknya ada satu trik atau kemudian cara yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan atau mainan yang diinginkan. Caranya apa? Masih ingat? Oke. Kadang-kadang dilakukan dengan apa? Nangis kencang-kencangnya sehingga bisa menarik perhatian begitu banyak orang, sehingga orang tua Anda punya kecenderungan waktu itu, ada yang kemudian malu daripada nanti anaknya nangis berkepanjangan, akhirnya dibelikan. Proses negosiasi Anda berhasil. Tapi di sisi lain, ada orang tua yang ketika dalam situasi tersebut dia tetap tenang, dan kemudian bahkan membiarkan anaknya untuk tetap nangis, atau bahkan meninggalkan anaknya ada di tempat itu, sampai anaknya kemudian mengikuti orang tuanya. Anda tidak berhasil mendapatkan permintaan Anda. Proses negosiasi Anda, di satu sisi Anda tidak berhasil mendapatkan itu, tapi orang tua bisa berhasil mendapatkan apa yang jadi targetnya dia. Nah, bagaimana proses itu dilakukan? Bahkan di sisi lain, ada kesempatan lain yang kadang-kadang orang tua dan anak kemudian berdiskusi, ngobrol, berdialog, terus kemudian akhirnya disepakati bahwa bisa jadi tidak saat itu, mungkin ada kesempatan lain yang mereka bisa lakukan. Anda berdua lakukan dengan orang tua Anda, terus kemudian berjanji untuk melakukan sesuatu sebelum Anda dibelikan barang tersebut. So, that's real negotiation. Tiga-tiganya ini menunjukkan itu adalah proses negosiasi. Nah, tidak hanya itu kejadian sederhana saja. Dalam kehidupan bisnis, dalam perjalanan pekerjaan, juga kita melakukan banyak hal yang notabene sebenarnya prinsipnya mirip seperti itu. Maka dibutuhkan kemampuan untuk bernegosiasi sehingga kita bisa mendapatkan, tentunya dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga relasi antara kedua belah pihak itu tetap bisa terjaga dengan baik. Bayangkan ketika hanya satu pihak saja yang dimenangkan, maka pihak lain bisa jadi untuk kelanjutannya bisa memutuskan untuk tidak mau melanjutkan proses atau transaksi berikutnya. Nah, ketika itu terjadi, bisa dibayangkan proses transaksi bisnisnya tidak akan berjalan terus. Nah, karena kita bicara tentang bisnis dan hubungan jangka panjang, maka hal ini perlu menjadi perhatian. Itu adalah latar belakang kenapa program ini dibuat. Nah, teknik-teknik yang bisa dilakukan, banyak cara. Ada yang model dengan penekanan, terus kemudian ada yang teknik-teknik bluffing, teknik-teknik yang good cup, bad cup. Nah, itu tentunya nanti akan dibahas secara lebih spesifik lagi, gitu ya. Itu gambaran saja. Tipsnya seperti apa, bagaimana melakukannya, kemudian teknik-tekniknya apa yang bisa dilakukan, maka itu yang bisa dikerjakan dalam proses ini. Menarik.
bahwa prosesnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian bagaimana memastikan kita dalam situasi yang benar-benar bisa melakukan proses negosiasi, atau kemudian kapan situasinya benar-benar tidak bisa dinegosiasikan. Kadang-kadang kita dalam satu situasi, ini apakah perlu negosiasi atau tidak? Nah, itu perlu kita ketahui. Sehingga semua tipsnya, semua strategi yang mau digunakan itu, apakah benar-benar bisa dipakai atau justru sebaliknya. Semua ini nanti akan dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika Bapak Ibu join dalam program Basic Negotiation kita. Beberapa tips, studi kasus juga akan disampaikan di situ. Semoga apa yang Bapak Ibu ikuti nanti, pertanyaan yang muncul juga, semoga bisa dijawab dalam pertemuan-pertemuan kita dalam program Basic Negotiation. Itu saja, saya dengan Dodi Triasmara. Sampai ketemu di program Narapati selanjutnya. Terima kasih.